Kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup yang ada di bumi dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiga kelompok tersebut saling berhubungan. Setiap makhluk hidup tergantung dengan makhluk hidup lain. Tumbuhan berfungsi sebagai penyedia makanan bagi hewan dan manusia, sehingga tanah yang kamu pijak ibarat pabrik raksasa yang menghasilkan ribuan bahkan jutaan jenis tumbuhan. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan harus dilakukan sejak saat ini agar hewan dan tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Pelestarian hewan dan tumbuhan dilakukan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kelestarian hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia pada saat ini dan pada saat yang akan datang. Berikut ini beberapa upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Konservasi in situ, juga dikenal sebagai konservasi di tempat, yang mengacu pada konservasi spesies liar di habitat dan lingkungan alami mereka. Tujuannya untuk melestarikan habitat alami makhluk hidup dan memelihara dan memulihkan spesies liar, terutama spesies yang terancam punah. Contoh daerah konservasi in situ: Taman Nasional Ujung Kulon, tempat populasi badak Jawa atau badak bercula 1. Taman Nasional Tanjung Puting, pusat rehabilitasi orang utan. Taman Nasional Kerinci, taman nasional terbesar di Indonesia. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan taman yang kaya akan flora dan fauna seperti bunga edelweiss, leopard, gibbon, dan monyet Jawa. Taman Nasional Komodo, tempat hidup komodo dan sekaligus vegetasi sabana. Taman Nasional Gunung Lauser merupakan tempat perlindungan 1.000 spesies tumbuhan dan 4.000 spesies hewan. Konservasi berikutnya yaitu konservasi ex situ, juga dikenal sebagai konservasi di luar lokasi, merujuk pada konservasi spesies langka di habitat buatan yang meniru habitat alami mereka. Konservasi ini memberikan perlindungan kepada hewan terhadap predator atau perlindungan terhadap kondisi iklim yang tidak menguntungkan dan faktor-faktor lainnya. Contoh daerah konservasi ex situ: Taman Safari Puncak di daerah Bogor, Indonesia. Kebun botani, yaitu kebun yang mengoleksi berbagai tumbuhan yang hidup. Kebun plasma nutfah,
merupakan kebun yang mengembangkan plasma nutfah yang unggul dan bibit tradisional serta kerabatnya. Adapun tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan langka yaitu 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi ini tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misal bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan. 4. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. 5. Dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Nah, itulah tadi pembelajaran tentang hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.